Hai guys, makasih udah mampir dan selamat menonton. Lanjut lagi ke episode 10 My Lovely Liar. Kang Min sedang membaca artikel kasus Doha, lalu datang ke Villa Dream untuk menemui Solhi. Saat melihat Doha pergi, Kang Min pun mengikutinya. Kang Min melihat Ho dan Doha dari kejauhan. Saat Ho akan membunuh Doha, Kang Min pun menendangnya. Doha terkejut. Ho melihat Kang Min dan mengenalinya. Saat Kang Min akan menangkap Ho lari. Kang Min mengejarnya, namun Doha menghentikan Kang Min dan menyuruh Ho pergi. Doha bilang bahwa Ho hanya menyasar Doha dan tak akan melukai orang lain. Kang Min bilang, "Apa kamu takut orang tahu kamu Kim Seung-ju?" Doha terkejut. "Apa Solhi tahu kamu Seung-ju?" Doha mengiyakan lalu berterima kasih. Kang Min berpesan pada Doha agar membahagiakan Solhi. Doha pun bilang bahwa ia akan membahagiakan Solhi dengan caranya. Ho berjalan sambil memikirkan perlakuan dan ucapan Doha. Ia lalu mengingat saat ayahnya mengambil tabungan kuliah Om Ji. Ho bilang pada Om Ji agar menjadikan Doha impiannya dan tak usah berkuliah. Sean menangis lalu Doha menghubunginya bahwa ia baik-baik saja. Juga minta maaf pada Sean. Sean lalu bilang bahwa ia rela Doha bersama wanita lain daripada Doha tiada. Keesokannya, Solhi datang ke rumah Doha. Doha menemui Solhi dengan masker. Saat maskernya dibuka, Solhi pun kaget melihat luka di wajah Doha. Solhi pun mengobati lukanya, dan Doha menceritakan tentang Ho semalam. Doha merasa bahwa ia berhasil membujuk Ho. Saat Ji-Hon datang, Solhi pun memintanya mencarikan pengawal untuk Doha. Setelah itu, Kang Min datang. Solhi pun berterima kasih karena Kang Min menyelamatkan Doha. Kang Min bilang ia khawatir tentang Seung-ju, dan Solhi jawab, "Aku mempercayainya." Duk-chan menonton video Shawn di kafe, lalu pegawainya berkata bahwa netizen memberi respon yang baik. Namun, Duk-chan tak ingin itu terulang lagi. Setelah itu, Duk-chan menelpon Shawn, dan Shawn pun memberitahu tentang Ho semalam, dan Duk-chan pun panik. Duk-chan pun menemui Doha. Saat Duk-chan menyuruh Doha pindah, Doha menolak karena ia membutuhkan Solhi. Doha lalu bilang ingin mengundurkan diri dari J Entertainment. Ia takut kasusnya menghancurkan perusahaan. Solhi akan memberi bubur untuk Doha. Cassandra lalu menceritakan tentang ibu Solhi kemarin. Duk-chan bertemu Solhi lalu memberinya selamat karena jadian dengan Doha. Namun ucapan Duk-chan terdengar bohong. Doha keluar dan Solhi pun masuk memberikan bubur. Solhi lalu bilang, "Kita jadian tapi kamu tak pernah berkata secara resmi." Doha peka lalu menyatakan perasaan pada Solhi dengan kacang, gantungan kunci, juga coklat, dan Solhi pun menerimanya. Ethan datang menemui Young Jae di minimarket. Ethan lalu kaget saat melihat Duk-chan mampir membeli obat. Young Jae pun bilang bahwa Doha tinggal di sekitar sini. Boro ditunjuk sebagai ketua koperasi menggantikan makelar. Namun, orang-orang tampaknya tak suka. Saat Boro membahas tentang festival, banyak anggota yang tak ingin ikut. Jae-chan ada di kafenya, lalu kurir datang membawa barang lalu minta bayaran. Saat membuka kasir, Jae-chan pun kaget melihat semua uangnya hilang dibawa kabur pegawainya. Doha melamun dan akan menelpon ibunya, namun tak jadi saat membaca pesan Solhi. Doha pun datang ke kafe Luni. Ji-Hon lalu menunjukkan kandidat pengawal. Namun Doha menolaknya karena merasa tak nyaman. Setelah itu ia pun pergi. Boro mengajak pemilik toko mengikuti festival lalu datang ke kafe Luni, namun Solhi menolak ikut. Ibu Solhi berjalan bersama pria di hutan, dan tak sengaja melihat ayah Solhi dan jadi terkejut. Solhi pulang dan menunjukkan foto-foto dari ayahnya pada Doha. Lalu mereka pergi ke minimarket. Young Jae sedang membuat lagu, lalu kertasnya jatuh. Doha yang melihatnya merasa penasaran dengan lagunya. Young Jae pun bilang itu untuk festival, dan ia tak bersekolah musik. Di rumah, Solhi menceritakan tentang festival dan ia tak ikut. Lalu Doha menyuruhnya berpartisipasi karena ingin mendengar lagu Young Jae. Solhi lalu menyuruh Doha membantunya. Ibu Doha sedang debat. Host memberikan pertanyaan tentang kasus Doha. Ibu Doha pun menjelaskan bahwa putranya tak bersalah. Solhi dan teman-teman sedang menyiapkan rencana jualan untuk festival nanti. Kang Min sedang mempelajari kasus Doha. Temannya lalu mengajaknya menonton festival, namun Kang Min menolak.
Kang Min lalu menghubungi seseorang. Dan Ho terlihat kembali ke Hakchon menaiki bus. Solhee dan teman-teman menyiapkan barang-barang untuk festival. Di sana, Solhee pun membelikan Doha baju bertema retro untuk festival. Lalu Doha melihat bola yang bertanda tangan. Boro, Obek, dan Corok pun berjualan di sana. Setelah itu, para pengunjung pun datang dan festival dimulai. Semua toko ramai kecuali milik Solhee. Setelah itu, gebetan Corok bernama Sangchul datang menemuinya, dan Obek pun kesal. Karena tokonya sepi, Solhee pun menyuruh Doha berpura-pura menjadi pelanggan dan meminum sikhye, lalu para pelanggan pun berdatangan. Kang Min datang ke Hakchon untuk menemui pimpinan Kwak yang menangani kasus Doha. Dukchan menonton debat ibu Doha, lalu ingat kemarin datang menemuinya. Dukchan lalu menceritakan tentang Solhee. Ibu Doha datang ke kafe Solhee namun tutup, lalu bergegas ke festival. Di sana, ia melihat Doha dan Solhee yang tertawa-tawa. Setelah itu, ia pun pergi. Saat pelanggan berkurang, Cassandra pun menyuruh Doha dan Solhee berjalan-jalan. Solhee dan Doha melihat beberapa toko, lalu membeli beruang kembar. Setelah itu, pergi melihat konser. Yongjae akan tampil, namun Ethan tak hadir. Solhee lalu menyuruh Doha membantu Yongjae. Doha pun naik ke panggung dan menyuruh Yongjae bicara pada penonton, sementara ia mempelajari nadanya. Setelah itu, mereka pun tampil membawakan lagu 24 Hours, dan orang-orang menikmati lagunya. Lalu, salah seorang penonton memberitahu temannya bahwa ia mengenali Doha. Kang Min makan dengan pimpinan lalu menanyakan tentang kasus Doha. Pimpinan bilang tidak ada bukti yang menuju pada Seungju. Om Ji bunuh diri. Saat pengumuman, Yongjae pun mendapatkan juara pertama. Setelah itu, Doha memberikan bola pada Solhee. Orang yang menjual bola datang berkata tanda tangannya asli, namun itu bohong di telinga Solhee. Tapi Solhee hanya diam agar Doha tak kecewa. Setelah itu, mereka pergi melihat kembang api. Di tempat lain, saat pekerja sedang menggali, sebuah kerangka ditemukan di sana. Lalu Solhee dan Doha pun tampak bahagia bersama. Nah, itu tadi episode 10 My Lovely Liar. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.